there. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada video sebelumnya, aku sudah menjelaskan materi pada bab pertama ya. So, simak juga video ini. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar kepala sekolah. Apa sih kepala sekolah itu? Jadi, secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Jadi, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah terdapat dua kualifikasi, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia tinggi-tingginya 56 tahun. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, memiliki pangkat serendah-rendahnya bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-pegawai negeri sipil, disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Berstatus sebagai guru TK, memiliki sertifikat sebagai guru TK, memiliki sertifikat kepala TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, kepala sekolah dasar. Berstatus sebagai guru SD, memiliki sertifikat sebagai guru SD, dan memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, kepala sekolah menengah pertama. Berstatus sebagai guru SMP, berstatus sebagai guru SMP, dan memiliki sertifikat kepala SMP yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, kepala sekolah menengah atas. Berstatus sebagai guru SMA atau SMK, berstatus sebagai guru SMA atau SMK, memiliki sertifikat kepala SMA atau SMK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kekreatifan. Dan keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang, antara lain dalam bidang administrasi dan bidang supervisi. Yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, yang dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Kemudian pengelolaan kemuridan dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid.
Selanjutnya yaitu pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan, dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat murid. Terakhir yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Bidang yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknik penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Terdapat 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu administrator pendidikan. Sebagai administrator, berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seseorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, atau peralatan, dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua yaitu supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu peran-peran kepala sekolah. Terdapat 3 peran kepala sekolah, yaitu pertama, peran kepemimpinan, peran manajerial, dan peran kurikulum pengajaran. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internalnya itu seperti pengawas dan penguat pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa kepemimpinan dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Yang terakhir yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah, itu tadi materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, teman-teman udah paham belum materinya? Kalau belum, teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, segini dulu materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!